Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Junita, MPM 1911100427, PGMI semester 3 kelas C Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Intan Lampung. Dosen pengampu Ibu Lilis Setiawati dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama, pengertian sejarah kebudayaan Islam. Kata sejarah dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti kejadian dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 1. Menurut Abdurrahman, sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah atau yang artinya pohon. Sejarah adalah sebuah ilmu yang berusaha meneruskan atau mengemukakan serta memahami nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau. Adapun pengertian lainnya adalah catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Untuk yang selanjutnya, B. Ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama, sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah. Kepribadian Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW ke Habasyah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. 4. Peristiwa hijrah ke Habasyah dengan masuknya Raja Najasyi ke dalam Islam. 5. Peristiwa-peristiwa Khulafatur Rasyidin. 6. Sejarah masuknya tokoh-tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Yang selanjutnya, C. Metode sejarah. Metode sejarah adalah proses pengujian dan penganalisisan secara kritis, rekonstruksi, dan panggilan masa lampau. Rekonstruksi yang imigratif di masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi atau penulisan sejarah. 1. Metode peninggalan sejarah. Di sini ada metode lisan atau interview, metode obrasi, dan metode dokumentasi. Yang kedua, metode penulisan sejarah. Yang pertama, metode deskriptif, metode komparatif, dan deskripsi analisis sintetis. Selanjutnya, D. Ilmu dasar sejarah. Untuk memperoleh data yang akurat terkait sejarah dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keberadaan sejarah tersebut. Di sini ada dua. Yang pertama, ilmu dasar sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Selanjutnya, ilmu bantu sejarah. Sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dari dalam masa lampau peradaban pada waktu yang lama. Dalam memahami sejarah peradaban tersebut dibutuhkan ilmu bantuan sejarah yang meliputi geografi, sosiologi, antropologi, arkeologi, dan ilmu sejarah. Selanjutnya, F. Urgensi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada zaman modern ini, banyak sekali dari golongan terpelajar yang tidak mengetahui bagaimana sejarah kebudayaan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga Islam sampai pada zaman kita. Mereka hanya mengetahui sekilas pada saat pembelajaran yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas, sehingga mereka tidak paham akan perjuangan-perjuangan umat terdahulu. Selanjutnya, G. Manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Di antaranya yang pertama, merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan hasil karya kaum muslimin terdahulu. 2. Ikut serta dalam memelihara peninggalan-peninggalan terdahulu dengan mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan-peninggalan tersebut. Ketiga, meneladani perilaku yang baik dari tokoh-tokoh terdahulu. 4. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan umat Islam terdahulu. 5. Memotivasi diri untuk meningkatkan prestasi. 6. Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang. 7. Sebagai cerminan dari sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu.
Baiklah, sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.